Dan untuk membahas lebih dalam bagaimana pergerakan pasar modal hari ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom Bapak Lucky Bayu Purnomo yang merupakan praktisi pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Lucky, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Mas Devi dan rekan-rekan IDX Channel. Terima kasih Pak Lucky sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Lucky, kalau kita review pergerakan indeks harga saham gabungan pada pekan lalu, Pak Lucky sempat menembus ke level 6.200-an begitu Pak Lucky, namun kondisi ini tidak berlangsung lama. Dan di awal pekan ini dan di awal Senin ini hanya kegiatan perdagangan berlangsung 4 hari saja Pak, besok hari libur bursa begitu. Dengan mereview pergerakan indeks harga saham gabungan pada pekan lalu, kemudian libur nasional di hari Selasa, bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan di Senin ini Pak Lucky? Ya, saya akan review sebenarnya apresiasi pasar pekan lalu itu cukup baik dan agresif ya, karena beberapa momentum, yaitu pengumuman dari GDP kita yang naik di angka plus 7,07%, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada momentum pekan lalu, baik itu harga komoditi, antara adalah harga minyak dunia, kemudian harga emas, itu juga berada pada teritori yang cukup baik dan teritori positif. Nah, akibat dari tiga sentimen tersebut, antara GDP Indonesia, kemudian harga emas dan harga minyak, maka pasar memberikan apresiasi untuk indeks harga saham gabungan. Akan tetapi memang potensi tersebut merupakan potensi yang ditunggu-tunggu hampir 2 kuartal terakhir terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga ketika apresiasi pasar itu mencapai harapannya, maka mereka ingin melakukan koreksi terhadap posisinya, karena kontraksi PDB yang dialami sebelumnya itu menjadi salah satu beban, dan akhirnya dapat terselesaikan pada kuartal 2 kemarin tahun 2021. Nah, kalau kita bicara price in, apakah pasar sudah price in? Nah, price in itu ketika indeks harga saham gabungan berada di angka 6.200 dan PDB kita sudah berada di angka 7,07. Sehingga wajar apabila pasar melakukan koreksi, dan akhirnya pekan kemarin indeks itu di angka 6.138. Nah, itu yang saya kira menjadi satu kewajaran, tetapi ini menjadi koreksi terbatas. Baik, bagaimana proyeksi untuk hari ini Pak Lucky, mengingat besok juga hari libur nasional Pak? Apakah dari sisi transaksi akan sepi atau akan tetap berjalan seperti biasa Pak Lucky? Ya, indeks harga saham gabungan cenderung mengalami pelemahan ya, dari angka yang diuji pada kisaran hari ini, akhir pekan kemarin ya, di angka 6.139 hingga 6.137. Indeks masih cenderung mengalami koreksi untuk menguji level 6.125, dan itu menjadi teritori indeks dalam kawasan atau dalam teritori bottom line ya. Dan pelemahan indeks tersebut sekali lagi memang sudah price in dengan kondisi PDB, dan saya melihat untuk pekan depan setelah momentum liburan besok, indeks masih dapat mengalami penguatan, dan angka tertingginya ada di angka 6.175. Jadi pelemahan indeks untuk besok itu cenderung mengalami pelemahan terbatas di level 6.125. Baik, bagaimana peluang untuk kembali ke 6.200-an Pak? Peluang untuk kembali ke 6.200-an itu mengacu kepada kinerja global index, antara adalah Dow Jones, kemudian S&P 500 dan Nasdaq, di mana per hari ini, akhir pekan kemarin, 3 indeks global tersebut juga mengalami pelemahan. Gitu. Jadi pelemahan tersebut nantinya menjadi trigger untuk indeks harga saham gabungan menguji level 6.200 kembali. Dan angka 6.200 saya kira itu menjadi angka yang rasional, karena kita ketahui bahwa dolar saat ini sedang mengalami koreksi ya, di bawah 14.400. Sehingga angka 6.200 ini dapat diuji dengan trigger yang pertama adalah global index, kemudian yang kedua adalah kinerja rupiah yang menguat.
Baik, Pak Luki, di tengah beberapa sentimen yang berkembang seperti Anda sebutkan tadi, kemudian juga proyeksi untuk perdagangan hari ini dan juga untuk sepekan ke depan arah dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Sebenarnya dari para investor, terutama dari investor domestik, ada tidak Pak beberapa sentimen yang ditunggu pekan ini yang diperkirakan akan menjadi penggerak dari pasar, Pak Luki? Singkat saja, Pak. Saya kira pasar masih minim sentimen ya, karena minggu lalu itu merupakan sentimen yang dinanti-nanti, yaitu pengumuman PDB. Dan kebetulan beberapa emiten sudah mengapresiasi dengan kondisi price in. Jadi untuk pekan ini minim sentimen, dan saya menganjurkan untuk kembali kepada emiten-emiten yang memiliki fundamental yang baik dengan likuiditas yang baik. Nah, sebagai contoh adalah Astra, BRI, Mandiri, dan ABCA ya. Mayoritas ada di sektor banking dan konglomerasi. Baik, Pak Luki, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi terhadap beberapa saham dari sisi sektor yang Anda rekomendasikan dari perbankan, kemudian juga dari Astra Internasional. Ada beberapa catatan menarik juga dari beberapa emiten ini, terutama dari aksi korporasi dan juga pencapaian dalam beberapa waktu terakhir. Kita akan jeda.